Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mirsa, eh, saya sedang berada di SDIT Ikro Jatimakmur Pondok Gede dan sudah bersama saya Bapak Kepala Sekolahnya, Bapak Aris Samsudin LC. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Pak Hari, ada yang bisa dibantu nih? Ya, alhamdulillah. Izin nih, mau sedikit wawancara. Silakan, enggak? Sehat ya Pak? Kabarnya? Alhamdulillah sehat. Maaf kalau ganggu nih. Pertama, selama ini bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Sederhananya seperti ini. Bila ada sebuah kasus yang itu bisa kita lihat ini benar dan ini salah, maka itu bisa kita kategorikan dalam istilah rujukan moral. Tapi bila dalam kasus yang kita selesaikan itu mengandung beberapa unsur yang benar dan benar atau benar dari beberapa sisi, maka itu kita kategorikan ke dalam dilema etika. Baik, terima kasih Pak Aris. Kemudian selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama, benar dan benar, dan sama-sama mengandung nilai kebajikan. Apabila saya mendapatkan kasus semacam ini dari 2 atau 3 pihak lebih yang masing-masing merasa benar, maka cara sederhana yang saya lakukan adalah pertama mendengarkan dari semua pihak kasusnya itu seperti apa di sini kan. Kemudian setelah mendengar dari semua pihak itu, kita lihat fakta-fakta di lapangan sebenarnya itu bagaimana hal tersebut. Apakah ada saksi yang bisa menguatkan ini, itu, dan lain sebagainya. Nah, ketika sudah kita melihat fakta-fakta yang ada di lapangan, lalu kita masukkan dalam norma-norma serta aturan yang ada. Nah, setelah ada norma inilah, barulah kemudian kita musyawarahkan dengan tim pimpinan yang lain untuk kemudian kita ambil keputusan. Apabila hal itu agak rumit, mungkin kadang-kadang kita juga perlu memanggil yang lebih ahli dan lebih paham di dalam menangani kasus itu, agar kita sebagai pimpinan ini bisa lebih bijak dalam menyelesaikan sebuah kasus atau konflik yang terjadi di sekolahan. Baik. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan? Langkah yang saya lakukan terkait dengan kasus terutama yang ada di sekolah, yang pertama kasus itu akan ada ditanganin oleh guru, kemudian diteruskan oleh wakil kepala sekolah bidang kemuritan. Kemudian dari permasalahan yang ada itu kita dengarkan lagi duduk masalahnya seperti apa, kita gabungkan lagi dengan fakta yang ada di lapangan seperti tadi. Kemudian kita ada forum musyawarah dengan wakil yang ada atau dengan guru bimbingan konseling dan lain sebagainya. Dan yang terakhir kita refleksikan masalah itu sebelum kita mengambil sebuah keputusan. Baik. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal yang membuat efektif adalah apabila kasusnya ini jelas, ini permasalahan dilema etika dan bukan rujukan moral, sehingga cara penyelesaiannya pun jelas. Dan yang membantu dari hal itu adalah kita sudah memiliki aturan-aturan, yang dengan aturan-aturan itu nanti juga akan membantu kita dari ranah sekolah. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangannya adalah karena ini masalah menurut satu pihak benar, yang pihak lain juga mengatakan hal ini benar, maka agak repot untuk memberikan kepuasan kepada semua pihak, untuk bisa menjadikan masing-masing pihak itu bisa legowo atau bisa menerima terhadap satu masalah. Maka memutuskan dilema etika itu harus benar-benar bijak banget lah. Oke. Gitu. Baik, dibutuhkan kebijakan ya Pak ya, kebijaksanaan ya.
Baik, apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu itu dalam sebuah penyelesaian kasus dilematika, atau Bapak langsung resign aja di tempat, atau memiliki sebuah jadwal menyelesaikannya atau prosedur yang sudah memang biasa Bapak jalankan di sini? Untuk waktu penyelesaian masalah dilema etika itu tidak bisa kita selesaikan langsung saat itu juga, tetapi kita memerlukan sebuah prosedur yang berantai, dari mulai mengidentifikasi masalah, melihat fakta-fakta yang ada di lapangan, melihat saksi-saksi, kita kemudian melihat, mencari tahu dari guru, wakil pimpinan dan lain sebagainya, sehingga setiap permasalahan dilema etika yang ada, pertama kita terima dahulu, baru kemudian setelah mengalami masa-masa perumusan, pembahasan sampai dengan refleksi, baru kemudian kita putuskan di kemudian hari. Agar apa? Agar keputusan ini itu bisa diterima dengan baik oleh semua pihak, sehingga kasus hari ini nggak langsung hari ini diputuskan. Iya kan? Sehingga boleh jadi hari ini permasalahan, berapa hari kemudian kita sampaikan keputusan dari masalah itu, dan insya Allah keputusan yang ada itu adalah keputusan yang terbaik. Kenapa? Karena keputusan itu dihasilkan dari rangkaian data dan fakta yang ada di lapangan. Baik. Adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ada. Alhamdulillah di sekolah ini kan ada mekanisme penanganan masalah. Yang pertama, ketika masalah dilema etika itu kecil, itu cukup diselesaikan di level guru saja. Sehingga selaku kepala sekolah, saya nggak terlalu banyak turun tangan. Dan itu adalah bagian dari alur penanganan masalah di sekolah. Dan yang kedua yang membantu saya ada wakil kepala sekolah bagian kemuritan dan guru BK, di mana ketika permasalahannya itu besar, maka mereka berdua lah yang banyak menangani masalah. Kecuali kalau ada masalah-masalah khusus yang sangat besar yang memang kepala sekolah harus turun tangan, ya kita selesaikan masalah itu. Tetapi yang masalah itu juga bagi saya nggak terlalu memberatkan. Kenapa? Saya banyak dibantu oleh tadi, ada guru, ada wakil kepala bidang kemuritan, ada juga guru BK, ada juga wakil kepala sekolah yang lain bagian kurikulum, atau bahkan di Ikro ini alhamdulillah kita memiliki para psikolog ya, atau guru-guru yang membantu di konseling yang saat ini ditangani oleh Litbang. Sehingga kalau ada masalah yang perlu kita minta bantuan ke mereka, ya kita konsultasikan ke mereka. Itu pihak-pihak yang membantu penyelesaian masalah-masalah di kita, wabil khusus terkait dengan dilema etika ini. Baik. Terakhir Pak Aris, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak ngambil keputusan dilema etika? Terkait dengan hal ini adalah bahwasannya kebijaksanaan itu sangat penting. Ya, karena kita tidak boleh hanya memuaskan 1-2 orang saja. Sekolah adalah sebuah institusi yang di situ akan selalu muncul permasalahan, baik permasalahan biasa, wabil khusus permasalahan seputar dilema etika ini. Sehingga dengan penyelesaian dilema etika yang kemudian di situ ada beberapa tahap yang harus dilakukan oleh kepala sekolah, maka hal itu bisa menjadikan sekolah sebagai institusi pendidikan itu sebagai lembaga yang dipercaya oleh masyarakat, di mana orang tua menyekolahkan anaknya di kita. Ya ketika ada konflik di antara anak-anak mereka menjadikan kita ini kepala sekolah sebagai hakimnya. Maka ketika sebagai hakim, ya memutuskanlah sebijaksana mungkin gitu kan, dalam semua hal, dengan tidak menyalahkan satu pihak atau pihak yang lainnya, tetapi masalah itu benar-benar ditempatkan pada tempatnya. Baik, pemirsa, demikian wawancara saya dengan
Bapak Kepala Sekolah SD IT Ikro Jati Makmur Pondok Gede Bekasi. Terima kasih Pak Aris. Ya, terima kasih Pak Ari. Ya. Assalamualaikum Pak Hermawan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, sekarang saya sedang berada di SMP PGRI Pondok Gede. Beliau adalah Pak Hermawan SPD, Kepala Sekolah SMP PGRI Pondok Gede. Mohon izin Pak, mau ajak ngobrol sedikit. Pak Hermawan, bagaimana Anda mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ya, mungkin beberapa contoh di lapangan yang berkaitan dengan dilema etika gitu dia. Misalnya ada yang memang dirembukan, bahasanya diputuskan gitu dia. Ketika ada pada program kegiatan yang ingin dilangsungkan, tetapi memang ada keinginan yang berbeda, gitu dia. Ya, dan keduanya sama itu dia. Misalnya kegiatan outing class itu dia, ada yang kepingin dia ke Bandung itu dia, lebih banyak sana itu. Tapi ada yang ke Bogor itu dia kan. Nah, seperti itu dia. Ya tentunya kan ini akhirnya menjadi sesuatu yang ketika sama-sama di posisinya punya pendapat yang kuat. Misalnya kalau di sini kan ada dua wali kelas nih. Kalau opti kelas itu kan biasanya di ranah wali kelas 8. Ya, karena kalau kelas 7 kegiatannya biasanya kegiatan untuk orientasi ekstrakurikuler. Kelas 8 bisa opti kelas 9 nanti ada di kegiatan akhir tahun gitu ya. Nah, biasanya kan pada ini awalnya saya serahkan kepada mereka, itu dia. Serahkan kepada mereka, kepercayaan kepada dua wali kelas, bulan ada dua kelas ini, 81, 82. Ya, saya serahkan kepada mereka, silahkan berunding bersama, memutuskan kira-kira untuk program outing kelas kemana dan seperti apa gitu ya. Nah, penting memang ada kasus yang akhirnya mereka punya pendapat yang berbeda, itu dia pada tujuan, itu dia pada keinginan. Ya, ini pun akhirnya kita harus duduk bareng gitu ya. Ada dilema etika sih. Ya, intinya ya itu, jadi itu salah satunya itu dia seperti itu. Nah, untuk yang dilema bujukan ini, Bujukan moral. ya bujukan moral ya mungkin lebih kepada permasalahan-permasalahan yang memang itu kelihatan menjadi sebuah permasalahan yang negatif gitu ya. Misalnya ada anak yang cukup bermasalah, itu dia ya kan, anak cukup bermasalah dan wali kelas itu mungkin nggak mendapatkan keputusan, itu dia seperti apa nih harus ditindaklanjutin si anak seperti itu dan lain sebagainya. Ya itulah akhirnya menjadi sebuah tantangan ya, jadi itu putuskan juga. Ya, dan ada potensi pelanggaran hukum kalau Iya. nanti dilihat dari sisi bujukan moralnya ya. Baik, berikutnya selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus yang
dua-duanya sama atau Iya. dua-duanya benar, Ya. dan dua-duanya mengandung nilai kebajikan. Gimana Bapak Iya. mengambil keputusannya? Yang pasti adalah bahwa yang ditingkat pada proses awal, ya selain kita mengetahui informasi yang ada tentang putusan yang harus diambil, yang pasti adalah ketika itu melibatkan ada dua sudut pandang, berarti yang merasa ada keterlibatan pada dua sudut pandang itu kita temukan bersama, gitu dia. Tentunya, Musyawarah gitu. ya karena ini sesungguhnya juga harus melibatkan mereka juga ya yang sebagai eksekutor di lapangan, ya kalau kepala sekolah kebijakan yang di atas itu melakukan semuanya, tapi tetap kita panggil mereka, kita berunding, tentunya kita harus mengambil keputusan yang terbaik di antara yang memang sudah baik itu dulunya, seperti itu, kayak gitu sih. Baik. Nah, terus langkah-langkah teknisnya Pak, gimana Pak di lapangan, prosedurnya seperti apa untuk menyelesaikan masalah yang tadi benar sama benar, gimana Pak? Ya, kita panggil mereka, gitu ya. Panggil. Ya, kita panggil, kita diskusi bareng, ngobrol, gitu dia dengan mereka. Tentunya tidak satu kita panggil, satu lagi kita sekalian aja gitu. Mereka yang menjadi dua subjek permasalahan, ya kita panggil mereka, kita ajak ngobrol seperti apa. Intinya adalah ketika memang di situ tidak mendapatkan keputusan yang bulat, itu berarti kan harus ada penguatan di atasnya. Ya, berarti di situ ada peran kepala sekolah yang memang mau tidak mau harus memutuskan itu dia antara yang terbaik, itu dia. Baik. Hal-hal apa saja yang selama ini Pak Hermawan anggap efektif dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya, hal-hal yang efektif adalah komunikasi. Komunikasi, intinya saya juga nggak kepingin bahwa keputusan itu terkesan ada nilai subjektif pribadi saya, gitu ya. Bahwa kita kepingin itu menjadi sebuah kesempatan untuk kita bisa berkomunikasi, untuk kita bisa berdiskusi, gitu ya, di antara kita. Walaupun nantinya keputusan itu harus diputuskan oleh yang di atasnya, gitu ya. Ketika memang yang di bawah ini tidak mendapatkan hasil. Komunikasi itu. Komunikasi. Baik. Hal-hal apa saja yang selama ini menjadi tantangan dalam pengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Iya, kadang juga karena kita di sini rata-rata hampir sama ya, secara psikologi para tenaga pendidik, bahkan tenaga pendidikan, gitu dia. Ya memang lebih banyak tenaga pendidik ya, itu dia. Ini juga pada umurnya sama ya, dan juga pada tingkat masa kerjanya sama, itu dia. Ya kadang memang itu menjadi tantangan buat saya ya, untuk bisa mengimbangi mereka dan juga menguatkan posisi saya sebagai kepala sekolah di antara mereka. Itu dia. Baik. Kemudian apa yang Bapak, apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal ya, dalam menyelesaikan sebuah kasus dilema etika? Ada jadwal tertentu nggak? Apakah Bapak langsung menyelesaikan aja di tempat, Ya. atau punya jadwal untuk menyelesaikan bentuk prosedurnya seperti apa? Iya. Kalau secara lingkup formal kan memang kita ada forum evaluasi bulanan ya terhadap permasalahan-permasalahan yang ada, itu dia. Tentunya kita berharap di situ menjadi kesempatan untuk kita bisa mendiskusikan terhadap permasalahan-permasalahan ya, baik pada tingkatan bawah ya, mungkin pada tingkatan siswa ataupun pada tingkatan kita, itu dia. Karena memang
ya tadi menjadi tantangan buat saya untuk bisa melakukan sebuah harmonisasi kita di sini, karena kita di sini mengibaratkan kita yang ada di sini itu seperti sekolah keluarga bahasanya, karena umur sama, udah puluhan tahun kita ibarat kata kita berbagi, bahkan dari sekolah yang kita masih sangat minim itu dia, sampai dengan hari ini kita sudah banyak mendapatkan fasilitas yang berlebih, bahasa lebih lah gitu dia. Ini cukup dirasakan bersama itu dia. Nah itu yang memang harus kita kuatkan gitu dia. Nah inilah menjadi tantangan buat saya untuk melakukan sebuah upaya harmonisasi ya, harmonisasi kerja, harmonisasi suasana di antara kita, baik itu antar tenaga pendidik maupun antar tenaga kependidikan. Baik. Ada nggak orang atau faktor yang selama ini mempermudah membantu Bapak dalam pengambilan keputusan di Divisi Informatika? Ya, kalau di sini kebetulan kita kan ada BPH kita ya, tim inti adalah para wakil gitu ya. Kita ada wakil kurikulum, ada wakil humas, kesiswaan gitu dia. Ya tentunya saya banyak berdiskusi gitu dia. Terutama juga ada beberapa guru-guru yang cukup kita tuakan juga itu dia. Karena di sini juga ada guru yang memang umurnya lebih tua dari saya, sehingga di sini memang dituakan, sehingga karena saya minta masukan sama beliau. Ketika ada masalah, bahkan masalah antar guru pun pernah kejadian ya, kita minta bantuan juga dengan bentuk sama-sama kita komunikasi. Alhamdulillah nyata bisa cair. Baik. Dari semua yang Bapak sampaikan, kira-kira pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman selama ini mengambil keputusan yang sama-sama benar gitu atau dilema etika? Iya. Ya tentunya komunikasi sebagai wahana diskusi itu harus dikuatkan. Harus kita menjadi pola itu dia seperti itu. Dibandingkan langsung kepada bagaimana seorang kepala sekolah memutuskan itu dia. Kalau saya seperti itu, dan bagaimana kita coba itu dia dengan memanfaatkan teman-teman yang menjadi mitra inti dari saya itu dia, yang membantu saya para wakil kepala sekolah itu dia, dan juga para guru-guru yang memang dituakan itu dia. Seperti itu sih. Baik, terima kasih Pak Hermawan Ya, untuk sama-sama. waktunya. Pemirsa, demikian wawancara kami dengan Pak Hermawan SPD, Kepala Sekolah PGRI Pondok Gede. Terima kasih. Ya, sama-sama.